Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang sudah datang dalam rumah Tuhan. Malam hari ini kita akan menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan buat kita sebagai firman penggembalaan untuk membawa kita dalam setiap hari pergumulan kita. Kita tidak bergumul sendiri. Tadi kesaksian Bapak Purnomo bahwa membutuhkan firman Allah ya. Dalam segala perkara firman itulah yang kita butuhkan supaya kita tidak salah dalam memutuskan sesuatu, kita tidak salah dalam memilih sesuatu, sebab ada tuntunan firman Allah dalam setiap hari hidup kita ya. Nah, malam hari ini saya akan masih berbicara tentang bagaimana kita mengalami peka telinga kita dalam mendengarkan firman Allah ya, dalam mendengarkan nafiri Allah. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-24 sekali lagi kita membaca. Kita sedang berada pada bagian ini ya. Ayat yang ke-31, sebab inilah persiapan kita dalam menanti atau menyambut kedatangan Tuhan ya. Kedatangan Tuhan ditandai dengan peniupan nafiri. Dan nafiri itu ditangkap dengan indera pendengaran ya. Bunyi nafiri itu ditangkap dengan indera pendengaran, itulah telinga kita. Ayat yang ke-31, perhatikan Matius 24 ayat yang 31. Ya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Kalau ia datang, maka ia akan menyuruh utusan-utusannya, itulah malaikat-malaikatnya dari surga. Untuk apa? Dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Siapa yang terkumpul? Itulah orang-orang pilihan. Orang-orang yang dapat menangkap bunyi sangkakala itu. Hanya orang-orang yang dapat menangkap bunyi sangkakala itu. Itu yang akan mendengarkan dan mengalami, dikumpulkan untuk diangkat, mengalami pengangkatan pada saat dia datang ya. Mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi ya, dari ujung langit yang satu ya, ke ujung langit yang lain. Terima kasih. Dari manapun mereka berada, dari zaman ke zaman, bahkan mereka yang sudah ribuan tahun meninggal ya, mati dalam Tuhan, lewat bunyi itu akan diangkat. Mereka akan dibangkitkan dalam tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Dan kita semua dalam 1 Korintus pasal 15 itu akan diubahkan. Rasul Paulus katakan juga kepada orang-orang di Tesalonika bahwa mereka akan mengalami kebangkitan, persekutuan dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, inilah yang harus kita latih hari-hari ini, kepekaan telinga kita untuk bisa mendengarkan nafiri yang sedang dibunyikan. Sebab tidak semua orang akan mengalami kuasa nafiri itu. Ada orang-orang yang mati pada saat ditiupkan nafiri terakhir itu, tetapi mereka tidak mengalami dibangkitkan. Mereka yang masih hidup tidak juga mengalami diubahkan, dan mereka akan tetap tertinggal. Tapi bagi kita yang hari-hari ini melatih kepekaan telinga kita untuk dapat menangkap makna dari setiap peniupan nafiri itu, maka kita akan mengalami kuasa nafiri itu yang akan menyempurnakan kita ya. Nah, di dalam kitab Perjanjian Lama saya kemudian membawa jemaat dalam suatu praktek bagaimana bangsa Israel di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-10, mereka dalam hidup mereka setiap hari seperti mengalami nafiri-nafiri itu menuntun mereka ya. Ada nafiri yang mewarnai dalam keseharian hidup mereka ya, di mana dikatakan pada saat peperangan dan pada saat bersukaria. Dalam kitab Bilangan pasal yang ke-10 ayat 9 dan ayat 10, Tuhan katakan kepada mereka, bunyikan nafiri. Tujuannya apa? Satu, supaya mereka diingat oleh Tuhan. Ayat yang ke-10, khususnya pada ayat yang ke-10, yaitu pada saat bersukaria. Ini harus kita alami. Dalam suka, dalam duka, tetap firman Allah itu harus mewarnai hidup kita ya. Ayat yang ke-10, perhatikan. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, ya, haruslah kamu meniup nafiri itu ya, pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Ya. Maksudnya,
supaya kamu diingat di supaya hadapan kamu Allahmu. diingat di hadapan Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Ya, tidak main-main. Tuhan katakan bahwa perintah itu langsung dari aku. Akulah Tuhan Allahmu. Ya, kebaktian yang lalu saya sampaikan ada beberapa festival yang harus diperingati oleh orang Israel dalam 1 tahun. Maka ada hari-hari di mana mereka harus meniupkan nafiri. Paling tidak ada 3 yang sudah sampaikan, yaitu bulan baru ada peniupan nafiri. Kemudian hari peniupan serunai ada nafiri yang ditiupkan. Kemudian malam hari ini saya sampai pada bagian yang ketiga, yaitu pada tahun Yobel. Ya, pada bulan baru itu dialami setiap bulan sekali. Ya, dalam 30 hari atau 29 hari mereka mengalami peniupan. Ya, kemudian peniupan serunai, hari peniupan serunai itu dialami dalam setahun sekali mereka mengalami peniupan pada hari peniupan nafiri atau peniupan serunai. Tetapi kemudian tahun Yobel itu dialami dalam 50 tahun sekali. Bukan hanya dalam sebulan sekali, bukan hanya dalam setahun sekali, tetapi sampai 50 tahun. Ya, mereka, itulah tahun Yobel, ditiupkan nafiri di mana-mana, di seluruh negeri itu harus ditiupkan nafiri. Kita akan baca ayatnya ya. Di dalam kitab Imamat pasal yang ke-25, kitab Imamat pasal 25 ayat 9 dan ayat yang ke-10 ya. Kita bilang Imamat pasal 25, inilah hari-hari sukaria. Hari bulan baru itu hari sukaria. Hari peniupan serunai itulah hari sukaria. Hari tahun Yobel itulah hari sukaria. Tahun yang ke-50 itu bagi orang Israel itu merupakan tahun-tahun sukaria atau hari-hari bersukaria. Harus ditandai dengan peniupan nafiri ya. Ayat yang ke-9 kitab Imamat pasal 25 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala Ya, di atau mana-mana. ayat yang ke-8 lebih dahulu kita baca ya. Ayat yang ke-8. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun Sabat. Ya, jadi 7 kali 7 tahun ada 49 tahun ya. Kamu harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun. ya. Sehingga masa 7 tahun Sabat itu Ya. sama dengan 49 tahun. Ayat yang ke-9, tahun yang ke-50, ayat yang ke-9. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala Ya. di mana-mana Di mana-mana. dalam bulan yang ke-7 Ya. pada tanggal 10 bulan itu. Ya. Pada hari raya pendamaian, Terus kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu Ya. di mana-mana di seluruh negeri. negerimu. Ayat yang ke-10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 Ya. dan memaklumkan kebebasan. Memaklumkan tahun kebebasan di seluruh negerimu. Di negeri itu Ya. bagi segenap penduduknya. Ya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Ya. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Terima kasih. Jadi inilah tahun Yobel ya. 50 tahun sekali orang Israel memperingati tahun Yobel ya. Nah, malam hari ini ayat 9 khususnya disebutkan bahwa tahun Yobel itu juga bersamaan dengan hari pendamaian. Terjadi pada bulan yang ke-7 pada tanggal 10. Tanggal 10 bulan 7, maka itu merupakan hari atau tahun Yobel di mana nafiri itu ditiupkan di seluruh negeri. Nah, malam hari ini saya akan menyampaikan pada ayat yang ke-10 disebutkan bahwa tahun Yobel itu ya, jadi hakikat dari tahun Yobel adalah hari pembebasan, tahun pembebasan. Semua harus mengalami pembebasan. Tahun Yobel itu tahun pembebasan. Semua tawanan, semua perhambaan, khususnya orang-orang Israel, sebab tahun Yobel ini untuk orang Yahudi, untuk orang Israel. Kalau orang asing, kalau orang-orang kafir itu dibiarkan menjadi hamba seumur hidup mereka. Dan itu diturunkan kepada anaknya, kepada cucunya. Kalau itu tetap hidup. Dan juga keturunannya begitu.
menjadi milik mutlak dari setiap keluarga yang memiliki hamba itu. Tetapi untuk orang Israel, ayat mengatakan tidak boleh orang Israel memperhamba dirinya melebihi 50 tahun. Sebab pada tahun Yobel mereka harus mengalami pembebasan. Tuhan katakan kuduskan dan maklumkan pembebasan pada tahun itu. Dan semua orang harus kembali kepada kaum keluarganya, kepada miliknya. Jadi pada tahun Yobel seperti orang Israel itu kemudian disetting lagi pada setting awal. Sebab dalam 50 tahun terjadi pergantian kepemilikan, ya. Milik dari ini dijual kepada yang lain, milik dari ini dijual lagi, tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat, sehingga pada settingan awal itu kemudian seperti kacau balau. Tetapi pada tahun Yobel itu harus kembali kepada awalnya, harus kembali, ya, harus dikembalikan, sehingga orang Israel kembali seperti mengalami settingan baru, ya, seperti pada mula pertama mereka mendapatkan milik itu. Sebab pada waktu orang Israel masuk tanah Kanaan itu sudah dibagi-bagi begitu rupa, menurut suku-sukunya, menurut kaum-kaumnya, menurut keluarga-keluarganya. Dan ayat mengatakan tahun Yobel ini orang-orang itu harus kembali kepada kaumnya, kembali kepada milik pusakanya, ya. Nah, malam hari ini saya akan menyampaikan, sebab tahun Yobel itu merupakan tahun pembebasan, tahun kebebasan, ya. Saya akan menyampaikan bahwa dalam tahun Yobel, berbicara tentang tahun Yobel, ada kaitan dengan 3 poin penting yang berbicara, ada kaitan penting dengan tahun Yobel, ya. Yaitu nomor 1, bahwa tahun Yobel itu tidak dapat dipisahkan dari tahun Sabat. Saya ulangi sekali lagi, ini kaitan pertama. Berbicara tentang tahun Yobel, ada kaitan-kaitan yang sangat penting yang tidak bisa diabaikan. Yaitu bahwa nomor 1, tahun Yobel itu, kalau sudah baca, saya kasih PR, ya, baca seluruh pasal 25. Sebab seluruh pasal 25 ini berbicara tentang tahun Yobel, ya. Tidak terlalu banyak sebenarnya kalau kita mau. Ini dalam satu hari, dalam satu pembacaan itu sudah habis, ya. Kita bukan hanya baca begitu saja, tapi sampai bisa mengerti, ya. Oleh sebab itu saya kasih PR supaya saudara baca di rumah sebagai suatu tugas untuk kita lebih memahami lagi, ya, baik secara jasmani maupun dalam pengertian yang rohani. Nah, kita lihat di sini bahwa kaitan pertama tahun Yobel adalah tahun Sabat. Saudara lihat dalam Alkitab masing-masing, pada pasal yang ke-25, Alkitab Laih itu kemudian menuliskan judulnya itu tahun Sabat dan tahun Yobel. Kenapa disebutkan tahun Sabat dan tahun Yobel? Sebab 2 perkara ini ada kaitan penting. Kita bisa menentukan tahun Yobel harus dimulai dengan tahun Sabat. Orang Israel menghitung tahun pertama sampai tahun ke-7. Tahun ke-7 menjadi tahun Sabat. Menghitung terus. Tahun Sabat kedua, tahun Sabat ketiga, sampai 7 kali tahun Sabat, 49 tahun. Dan Alkitab mengatakan tahun yang ke-50 itu menjadi tahun pembebasan, ya. Nah, saya akan memperlihatkan apa itu tahun Sabat. Sebab tahun Yobel itu adalah perkalian dari 7 tahun Sabat. Itulah mendapatkan tahun Yobel, perkalian dari 7 tahun Sabat, ya. Dan apa tentang tahun Sabat ini berbicara tentang apa? Nah, kalau kita berbicara pada ayat yang kita lihat pada ayat pasal yang ke-25 ini, ya, pasal yang ke-25 Tuhan katakan bahwa pada tahun Sabat ini bahwa ladang itu seperti dibiarkan. Jadi saya melihat ini bagaimana kepada bangsa Israel Tuhan itu mengatur hidup mereka sampai pun pada kehidupan sehari-hari. Bagaimana mereka bekerja, walaupun mereka belum mengerti, tetapi sebenarnya sebelum mereka mengerti, Tuhan sudah mengatur begitu rupa bahwa pada tahun Sabat, tahun itu tanah mereka itu dibiarkan begitu saja, tidak boleh diusahakan, tidak boleh digarap pada tahun Sabat. Bukan hanya manusianya yang mengalami Sabat setiap minggu. Setiap minggu mereka mengalami Sabat. Hari ke-7 mereka tidak boleh bekerja. Tetapi Tuhan memberikan pembebasan juga. Tanah itu juga, tempat mereka mengolah itu. Tuhan katakan jangan diolah, dibiarkan begitu saja. Tanah itu dibiarkan. Untuk apa?
pada tahun Sabat itu tanah itu mengalami pemulihan kesuburannya tanpa mereka mengerti ya bahwa Tuhan mengatur begitu rupa sehingga siklus itu seperti mengalami ya suatu kembali lagi sehingga tanah yang ada pada orang Israel tidak kemudian menjadi gersang tetapi seperti disegarkan kembali, dipulihkan. Setelah 7 tahun diserap unsur-unsur haranya, tahun ke-7 dibiarkan untuk pemulihan ya. Mereka mengalami tahun Sabat. Dan pada ayat yang ke coba kita baca ya. Pada ayat kita lihat ini bahwa pada tahun itu orang Israel tidak boleh menggarap ya. Ayat yang kedua ya, ayat yang kedua pasal 25. Sebab ini nanti kaitannya dengan tahun Yobel ya. Tanah itu mengalami Sabat 1 tahun penuh. Tanah itu dibiarkan begitu saja ya. Yang tumbuh ya tumbuh begitu saja, nggak boleh diapa-apakan, dibiarkan begitu saja ya. Dan buah-buahnya itu menjadi makanan buat binatang, buat orang-orang miskin, buat orang-orang asing, binatang-binatang liar, ternak itu boleh menikmati itu ya. Tahun yang tidak digarap apa-apa ya. Ayat yang kedua, perhatikan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. Jadi tanah juga Tuhan perhatikan, binatang juga Tuhan perhatikan. Binatang itu jangan disuruh kerja terus ya, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 360 hari setahun ya. Tuhan katakan binatang itu juga diperhatikan oleh Tuhan. Ada Sabat, dibiarkan untuk tidak bekerja. Mereka mengalami perhentian sehingga pada hari ke-8 pulih kembali kekuatannya. Ada suatu kesegaran kembali, mulaikan dengan siklus kembali ya. Terus kan 6 tahun lamanya ya. Engkau harus menaburi ladangmu Ya. Dan 6 tahun lamanya ya. Engkau harus merantingi kebun anggurmu. Jadi kata harus itu Tuhan juga melatih umat Tuhan itu jangan malas ya, tapi harus bekerja. Kalau ingin makan harus bekerja. Jadi kalau boleh kamu rantingi, boleh tidak. Ya kalau kamu ada waktu, ya kamu luang, ya rantingilah. Tidak, Tuhan katakan harus. Ya kamu garap itu, kamu rantingi itu. Ya teruskan. Dan mengumpulkan hasil tanah itu. Kamu harus mengumpulkan hasil tanah itu. Teruskan. Tetapi pada tahun yang ke-7. Tahun yang ke-7. Haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat. Ada Sabat. Tanah itu pun Tuhan perhatikan. Biarkan dia mengalami Sabat. Teruskan. Masa perhentian penuh. Ya. Suatu Sabat bagi Tuhan. Nah. Ladangmu janganlah kau taburi. Nah. Dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Terus. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai. Jangan dituai. Teruskan. Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu haruslah menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Ayat yang ke-6, perhatikan. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Ayat yang ke-7. Juga bagi ternakmu. Terus. Dan bagi binatang liar. Bahkan bagi binatang liar. Jadi Tuhan itu memperhatikan penuh kondisi orang Israel sampai pun keseimbangan ekosistemnya Tuhan perhatikan. Bagaimana pemulihan alam itu, tanah itu Tuhan perhatikan. Kalau mereka perhatikan itu, mereka akan tentram. Tidak ada wabah, tidak ada apa sebab apa. Semua itu dipelihara, diperhatikan begitu rupa oleh Tuhan. Teruskan. Dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Terima kasih. Jadi inilah yang Tuhan katakan tahun Sabat ya. Di mana pada tahun Sabat orang Israel tidak boleh bekerja untuk menggarap tanah mereka ya. Kemudian timbul pertanyaan mungkin, kalau mereka nggak boleh menggarap pada tahun Yobel itu,
pada tahun Sabat itu, terus mereka makan apa? Makan apa? Sebab mereka tidak menggarap, tidak ada hasil. Dan 1 tahun itu apa mereka kemudian mati sebab tidak ada hasil? Mereka tidak makan. Kita lihat ajaibnya Tuhan, luar biasa. Tuhan sudah atur begitu rupa. Ya, kemudian pada ayat yang ke-21, ya ayat 21 atau ayat yang ke-20, kalau timbul pertanyaan, jadi Tuhan sudah tahu apa yang nanti akan menjadi pertanyaan dan Tuhan sudah punya jawaban untuk itu. Tuhan mengizinkan kita mengalami sesuatu, maka akan timbul pertanyaan, kenapa Tuhan saya mengalami ini? Kenapa saya harus mengalami ini? Allah kita ini Allah yang sempurna. Dia melakukan sesuatu bukan kebetulan, bukan serampangan, tetapi semua itu teratur begitu rupa, terencana begitu rupa dan sempurna. Ya, dan Tuhan izinkan terjadi sesuatu akan menimbulkan pertanyaan, tapi Tuhan sudah punya jawaban. Pada ayat yang ke-20, apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Ya, sebab tahun ke-7 tidak bekerja, tanahnya tidak digarap. Mau makan apa? Apa yang kami makan? Teruskan. Bukankah kami tidak boleh menabur? Ya. Dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Ya, ayat yang ke-21 Tuhan katakan, maka aku akan memerintahkan berkat-Mu kepadamu dalam tahun yang ke-6. Tahun yang ke-6, tahun terakhir mereka boleh bekerja. Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan perintahkan, siapa yang bisa membantah, Saudara? Apapun yang Tuhan perintahkan pasti akan terjadi. Tapi adakah ketaatan dari orang-orang Israel yang mendengarkan perintah Tuhan? Bagi kita di hari-hari ini, kalau Tuhan memerintahkan kita sesuatu lewat firman yang kita dengarkan, maka apa yang Tuhan perintahkan itu pasti akan terjadi. Tapi adakah ketaatan untuk setiap perintah Tuhan? Ya, kalau tidak ada ketaatan, maka apa yang Tuhan sudah atur itu nanti tidak akan dialami. Jangan salahkan Tuhan. Kenapa sampai terjadi begini? Kenapa sampai terjadi ini? Bukan Tuhan yang salah, tapi kita yang tidak taat pada apa yang sudah diatur oleh Tuhan. Kita mau atur-atur sendiri. Kita pikir ini sesuatu yang lebih baik dari aturan Tuhan. Tidak. Apa yang Tuhan atur itu yang terbaik. Tuhan sudah begitu menata orang Israel, begitu rinci, begitu detail. Ya, sampai pada tetek bengeknya Tuhan sudah atur. Sebelum mereka berpikir, akibatnya Tuhan sudah atur. Ya, teruskan. Maka aku akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Untuk 3 kali lebih banyak dari tahun yang ke-5, tahun yang ke-4, tahun kedua, ke-1. 3 kali lebih banyak. Teruskan. Dalam tahun yang ke-8, kamu harus menabur. Tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Terima kasih. Jadi kita lihat begitu orang Israel itu diatur oleh Tuhan begitu rinci, sangat detail. Kalau ada keputusan-keputusan dari pemerintah sampai pada petunjuk pelaksanaan, juklaknya sudah Tuhan aturkan begitu rupa. Ya, Tuhan katakan kamu hanya boleh bekerja sampai tahun yang ke-6. Tapi Tuhan katakan tahun yang ke-6 Tuhan memberikan 3 kali dari tahun-tahun biasa. Kenapa? Sebab 1 bagian untuk tahun yang ke-6, bagian yang kedua untuk tahun yang ke-7. Sebab tahun yang ke-7 mereka tidak menabur. Tuhan pelihara mereka pada tahun yang ke-7 dengan hasil tahun yang ke-6. Dan bagian yang ketiga adalah untuk tahun yang ke-8. Sebab apa? Sebab mereka baru mulai bekerja pada tahun yang ke-8, tetapi mereka belum ada hasilnya. Mereka baru menghasilkan pada akhir penuaian. Mereka belum ada hasil. Tuhan katakan tahun yang ke-8 ada bagian yang ketiga. Supaya apa? Supaya mereka tahun yang ke-8 makan hasil yang lama. Pada tahun yang ke-9 mereka makan hasil pada tahun yang ke-8. Begitu sempurna Tuhan mengatur orang Israel. Asal saja mereka mau taat, maka hidup mereka akan tenang, hidup mereka akan diberkati. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan memberikan kita berkat firman Allah untuk menata hidup kita ini. Sebenarnya tanpa kita berpikir, Tuhan sudah mengatur begitu rupa. Asal kita mau tangkap. Setiap kali kita mendengarkan firman Allah, tangkap itu untuk menjadi tuntunan dalam hidup kita. Kita akan mengalami dalam hidup kita ini begitu indah, begitu indah. Saya mendengarkan kesaksian dari Pak Yohanes bahwa pada hari Senin seharusnya ke Semarang. Dibikin pusing
Bikinnya kenapa saya mau kerja kok enggak boleh, ini dibikin pusing. Ternyata teman-temannya pergi ke sana ya, enggak ada hasil ya. Seandainya Pak Yohanes juga ikut juga enggak ada hasilnya ya, membuat lelah percuma. Sehingga Tuhan sudah atur begitu rupa tanpa kita sadari. Apapun yang kita alami, asal kita boleh mengerti kehendak Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Sobat saya demikian, amin. Nah, saya akan perlihatkan bagi kita apa ini tahun Sabat ini. Kita mengalami pembebasan, kita mengalami kebebasan. Kebebasan dari apa ini? Tahun Sabat ini kita mengalami kebebasan dari apa? Hal yang paling mencolok, yang masalah terbesar dari tahun yang ke-7, sebelum orang Israel mengerti bahwa Tuhan akan memberkati mereka. Ya, apa yang paling masalah terbesar pada tahun yang ke-7 adalah kekhawatiran. Saya mengatakan kekhawatiran. Khawatir tentang apa? Khawatir tentang apa yang dimakan, minum, pakai. Sebab tahun ke-7, tahun di mana mereka tidak boleh bekerja. Pada ayat yang ke-20 dikatakan, mereka bertanya ini, kalau begitu apa yang kami makan? Ada timbul kekhawatiran. Tapi kita lihat, kalau kita taat, maka kita akan mengalami tahun ke-7, tahun Sabat. Itu ada kaitan dengan tahun Yobel. Kita akan mengalami bebas dari apa? Kekhawatiran. Mau mengalami demikian, amin? Masalah terbesar untuk zaman modern adalah kekhawatiran. Ya, masalah terbesar itu yang membuat tekanan karena kekhawatiran. Ada tekanan ya, mendengarkan wabah. Di sini sudah takut, ya, wabah di Afrika, tapi di sini sudah takut. Kenapa? Memang dunia ini menjadi begitu kecil. Apa-apa yang terjadi di belahan yang lain akan begitu cepat berdampak pada belahan bumi yang lain. Kalau dulu itu memakan waktu tahunan, kalau sekarang dalam waktu cepat, hitungan jam. Sebab pesawat itu bisa berpindah dari tempat ke tempat yang lain dalam hitungan jam. Dan dia bisa membawa kuman, dia bisa membawa virus, dia bisa membawa penyakit, dia bisa membawa apa saja. Dampak teknologi, belum apa, begitu cepat. Sehingga masalah terbesar untuk kita yang hidup pada akhir zaman ini adalah kekhawatiran. Dan Tuhan sudah tahu itu, Tuhan atur. Kita harus mengalami bebas dari kekhawatiran. Kekhawatiran itu menyebabkan tekanan darah tinggi, kira-kira begitu ya. Kekhawatiran menyebabkan cepat tua, kekhawatiran menyebabkan mati muda, kekhawatiran menyebabkan banyak perkara. Ya, kekhawatiran menyebabkan kita kemudian mengalami tidak bisa konsen, tidak bisa fokus, tidak bisa kemudian mengalami banyak perkara yang buruk terjadi karena kekhawatiran. Dan sebenarnya dunia mencari di mana tempat kita harus bebas. Apa kita harus menciptakan dunia baru di mana kita bebas dari kekhawatiran? Dan tidak bisa ada. Sebab apa? Tuhan katakan kita hanya bebas dari kekhawatiran adalah pada hari apa? Tahun Sabat. Dan perjanjian baru saya akan bawa, saudara ya. Inilah tahun Sabat yang kaitannya erat dengan tahun Yobel. Tahun pembebasan pertama. Kita bebas dari kekhawatiran. Oh, haleluya. Dalam kitab Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-25, saudara baca. Itu ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Semua itu berbicara tentang kekhawatiran. Dan berbicara tentang kekhawatiran itu tidak hanya melanda orang dunia, sampai pun anak Tuhan khawatir, sampai pun hamba Tuhan khawatir. Saya akan menjadi pendusta kalau saya mengatakan saya tidak punya kekhawatiran. Saya juga ada kekhawatiran. Tetapi perhatikan, Tuhan mau bawa kita dalam segala kekhawatiran untuk membawa kita sampai apa? Kita bisa hidup tanpa kekhawatiran. Asal apa? Kita mau taat, bisa mengerti firman Tuhan yang kita dengarkan. Maka kita lihat bagaimana kita akan mengalami apa yang Tuhan janjikan. Kamu khawatir apa? Makan? Ya, Tuhan katakan, aku sudah siapkan pada tahun yang ke-6 3 bagian. Salah satu bagian itu adalah untuk memelihara kamu. Apa yang kamu khawatirkan pada tahun yang ke-7. Amin. Makan, minum, pakai. Tolong baca pada ayat yang ke Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27, ayat yang ke-27 atau ayat 25. Kita lihat Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, jangan kamu khawatir. Tahun Sabat
tahun Yobel itu tahun pembebasan. Kita harus mengalami pembebasan, kebebasan dari banyak perkara yang begitu membelenggu kita. Salah satunya adalah kekhawatiran. Ayat 25 perhatikan. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Ya. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Ya. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Ya. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Ya. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Terima kasih. Bagian ini saja ya, lebih dahulu ya. Nah, perkataan ini bukan dikatakan oleh seorang nabi biasa. Tuhan Yesus sendiri mengatakan itu. Seandainya saya yang berbicara ini, saya akan mencemooh saya. Ya, kamu punya ini, kamu punya ini. Bagaimana dengan kami? Ya. Kalau saya melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan yang ada di desa, maafkan, dengan jemaat yang sangat terbatas ya. Dalam hitung-hitungan matematis saya, bagaimana mereka bisa bertahan ya? Bagaimana bisa bertahan? Tapi bisa menyelokkan anak di kota lagi ya. Bisa hidup, bisa bertahan dalam pelayanan. Dari mana itu? Tuhan sudah mengatur hidup mereka. Asal mereka mau taat, Tuhan katakan mereka melayani bebas dari kekhawatiran. Sobat jadi demikian, amin? Ya. Kemudian Tuhan katakan, bagaimana? Ya, bagaimana kita tidak khawatir dengan makan, minum, pakai kita? Tuhan ajarkan buat kita apa? Ayat 26, perhatikan. Pandanglah burung-burung di langit. Pandang burung-burung di langit, teruskan. Yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Teruskan. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Terima kasih ya. Jadi kita lihat ini ya, bahwa nomor satu Tuhan ajarkan buat kita ya, supaya kita bebas dari kekhawatiran, adalah bagaimana kita menghargai hidup yang Tuhan berikan buat kita. Menghargai hidup yang Tuhan berikan buat kita. Tuhan katakan, kamu pandang burung-burung di udara sana. Kamu pandang bunga-bunga di padang. Ya. Tuhan memperlihatkan apa? Betapa tidak berharganya mereka. Burung yang murah itu, bunga-bunga di padang. Iya, kalau bunga tulip lah. Bunga liar yang bunganya ada, tapi Tuhan katakan walaupun begitu mereka Tuhan dandani. Burung-burung itu yang tidak bekerja, tidak mengumpulkan, toh Tuhan pelihara. Tuhan katakan apalagi hidupmu jauh lebih berharga. Kenapa hidup kita berharga? Perhatikan, hidup kita menjadi berharga karena darah Yesus yang sudah menghargai kita. Ini harus kita alami, saudara. Kita tidak pernah akan mengalami dipelihara oleh Tuhan. Ya. Kita tidak pernah akan mengalami kita kemudian bebas dari kekhawatiran. Ya, kalau kita kemudian merasakan, Tuhan, saya lebih murah dari burung-burung itu. Saya lebih tidak berharga. Tapi Tuhan katakan, pandang burung-burung itu. Kalau mereka dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita, hidup yang sudah ditebus oleh darah Tuhan. Oleh sebab itu pastikan, adakah kita ini benar-benar mengalami penebusan oleh darah Tuhan? Tolong baca ya, di dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 dan 19. Ini kita harus mengerti. Ya, seringkali kita tidak menghargai pekerjaan Tuhan yang menebus diri kita, sehingga kita pikir kita masih belum mengalami penebusan. Kita hidup dengan sembrono. Maafkan, kita hidup begitu tanpa kemudian memperhitungkan harga yang Tuhan berikan buat kita. 1 Petrus pasal yang pertama, suratan 1 Petrus pasal pertama ayat yang ke-18. Kita ini lebih berharga. Tuhan mau mengatakan kita lebih berharga dari burung-burung itu. Ya, kita lebih berharga dari bunga-bunga bakung di padang itu. Ya. Ayat yang ke-18. Sebab kita ini sudah ditebus dengan harga yang mahal. Oh, haleluya. Ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus
dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Terus? Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Tapi dengan darah yang mahal, yaitu harga kita itu sangat mahal, seharga darah Tuhan. Teruskan. Yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Terima kasih. Kalau kita tidak mengalami penebusan oleh darah Tuhan, memang harga seorang manusia itu sangat murah. Saya selalu teringat Bapak Pendeta Pong mengatakan, pernah menyampaikan, bagaimana manusia itu 80% tubuh dari manusia itu terdiri dari air. Jadi kalau 50 kilo, airnya berapa? 40 kilo. Berat badan 50 kilo, airnya 40 kilo. Nah, air 40 kilo berapa harganya? Ada tulang, itu kapur. Berapa? Sisanya itu, dari 20 kilo itu. 10 kilo kalau 50 kilo. Tulangnya berapa persen dari situ? Berapa harga kapur? Ada barang-barang yang lain, zat-zat yang lain, fosfor, apapun. Penelitian mengatakan fosfor dalam tubuh manusia itu hanya seperti pentolnya korek api, satu kotak. Kalau dikupas hanya seperti itu. Berapa harganya? Ada yang lain. Ada. Kalau gitu, sudah, jangan dihitung seperti itu. Daging, daging manusia siapa mau beli itu? Dijual saja, dikasih juga tidak ada yang mau, begitu murah. Tapi pada saat manusia itu ditebus dengan darah Tuhan, perhatikan ini penting, manusia itu menjadi sangat berharga. Kenapa? Sebab hidup manusia seharga dengan apa? Darah anak domba yang sangat mahal, yang sangat berharga. Oleh sebab itu, kalau kita menyadari bahwa hidup kita begitu berharga, hargai hidup kita. Jangan sembrono membawa hidup kita ini, kemudian kita asal-asalan dengan hidup kita ini untuk hal-hal yang murah, untuk kesenangan-kesenangan yang murah. Kita kemudian seperti hidup kita ini tidak berharga. Sayangilah, hargailah hidupmu, sebab Tuhan katakan hidup kita sangat mahal, dihargai dengan darah Tuhan. Kalau hidup itu mahal, maka Tuhan akan membayar apapun demi terpeliharanya hidup kita. Seperti demikian, amin. Tuhan akan menghargai, Tuhan akan membayar apapun biaya hidup kita ini. Biaya hidup kita ini. Kalau cuma makan minum pakai, Tuhan katakan, lihat burung-burung yang tidak berguna itu. Lihat burung-burung yang tidak berharga itu, yang dijual cuma dapat laku berapa itu. Aku pelihara mereka. Apalagi hidupmu, Tuhan akan memelihara kita. Seperti demikian, amin. Oleh sebab itu ini yang harus kita mengerti. Hidup kita ini terlalu berharga. Jangan boroskan hidup yang berharga. Jangan obral hidup yang berharga ini untuk sesuatu yang tidak berharga. Apalagi hanya kenikmatan-kenikmatan sesaat dalam dosa, sehingga menghilangkan harga darah penebusan yang sudah Tuhan bayarkan dalam setiap kehidupan kita. Hidup kita ini terlalu berharga. Tuhan pasti akan memelihara. Camkan itu. Kalau saja burung-burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita Tuhan akan pelihara. Amin. Yang kedua, ini yang membuat kita bebas dari kekhawatiran. Kemudian Tuhan katakan apa lagi? Tolong baca pada ayat pasal yang ke-6 Injil Matius pasal 6. Tuhan katakan apa tentang kekhawatiran? Tuhan katakan yang kedua, ayat yang ke-30, ayat yang ke-31, Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Ayat 31 itu yang membuat kita bebas dari kekhawatiran. Ayat 31 Tuhan katakan apa? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Itu yang ditanya orang Israel pada tahun yang ke-7, tahun Sabat. Tuhan, kita mau makan apa ini? Mau pakai apa? Sebab tidak boleh nanam kapas untuk ditenun jadi pakaian, nggak boleh, nggak boleh nanam anggur, nggak boleh nanam gandum, nggak boleh nanam apa untuk dimakan, nggak boleh. Terus mau pakai apa kita ini? Tuhan katakan,
Jangan kamu khawatir dan jangan kamu berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Teruskan, apakah yang kami pakai? Ayat 32, perhatikan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang semua tidak mengenal Allah. Makan, minum, pakai. Tuhan katakan, itu semua dikejar bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Teruskan. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat yang ke-33, perhatikan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Terima kasih. Jadi Tuhan katakan apa? Bahwa kita jangan meniru gaya hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, di mana hidup mereka semata-mata, perhatikan ini penting, hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan semata-mata hanya untuk mencari makan, minum, pakai. Bangun tidur langsung pikirannya mau cari apa ini untuk dimakan. Sampai pun mau tidur masih memikirkan besok nanti saya mau kerja apa, besok saya mau makan apa, besok saya mau cari apa, untuk apa yang bisa dimakan, diminum, dipakai. Tuhan katakan hidup mereka itu seperti tanpa perhentian. Bahkan sampai pun mau tidur itu mereka memikirkan itu, makan, minum, pakai. Hidup mereka semata-mata hanya untuk mencari itu. Tapi Tuhan katakan, Bapamu di surga tahu apa yang kamu butuhkan. Perhatikan ini penting. Poin ini, ayat ini tidak mengajar bahwa orang Kristen itu kemudian harus menjadi pemalas, Tidak usah bekerja, sebab Allah mereka, Allah yang baik, Allah yang memberi makan walaupun mereka tidak bekerja, Allah yang sangat baik. Allah kita tidak mendidik kita menjadi pemalas, tapi Allah kita, sebagaimana Tuhan katakan, harus kamu garap tanah itu, harus kamu rantingi, harus kamu usahakan tanah itu supaya menghasilkan buat hidupmu. Begitu Tuhan katakan buat orang Israel. Tetapi apa yang Tuhan ajarkan buat kita, bahwa lebih daripada hanya kebutuhan tubuh kita ini, ayat mengatakan tubuh ini membutuhkan makan, minum, pakai. Tuhan katakan ada yang lebih penting dari tubuh kita adalah roh kita. Jiwa roh kita itu membutuhkan sesuatu. Oleh sebab itu Tuhan katakan, bukannya Tuhan tidak kemudian mengharuskan kita bekerja. Sebab ada satu ayat mengatakan orang yang tidak bekerja tidak boleh apa, saudara? Gak boleh makan. Gak bekerja mau hidup mewah, Allah kita tidak Bapa yang kemudian tidak bisa mendidik anaknya. Allah kita adalah Bapa yang baik yang mendidik anaknya. Tapi perhatikan, ayat mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Artinya apa? Bahwa walaupun kita bekerja, dan Tuhan ajar untuk kita bekerja keras, kita bekerja jujur, tetapi lebih dari kita bekerja untuk mencari apa yang kita makan, minum, pakai, bagaimana kita mendahulukan kerajaan Allah dalam ibadah pelayanan kita. Kita boleh bekerja. Dalam perjanjian lama Tuhan katakan, kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, sia-sia orang yang duduk sampai malam. Tidak sia-sia orang yang membangun kota, sia-sia orang yang berjaga-jaga, sia-sia semua. Sebab apa? Tuhan memberikan makanan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang dikasihinya. Perhatikan ini penting. Bagaimana kita ini? Adakah kita menghargai kerajaan Allah lebih dari kerajaan dunia ini, lebih dari kekayaan dunia ini? Kalau kita belum menghargai itu, jangan heran kita akan merasakan hidup dalam kekhawatiran. Kenapa? Kita bekerja, dan Tuhan katakan kepada Adam, engkau harus bekerja dengan susah payah. Dan apa yang ditumbuhkan bagimu? Apa, saudara? Kekhawatiran itu bagaikan rumput duri. Tolong baca dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Perhatikan, kekhawatiran itu bagaikan duri yang menikam, menusuk setiap anak-anak Tuhan yang tidak mendahulukan kerajaan Allah. Terus terang, hidup zaman sekarang ini
bukan hidup yang mudah dalam semua bidang. Ya, baik itu yang ikut orang, jangan katakan enak tiap bulan terima gaji. Tadi Mas Purnomo katakan, iya kalau bisa eksis sampai tahun depan, sampai 10 tahun depan. Kalau bangkrut perusahaannya, mau terima gaji dari mana? Ya. Oleh sebab itu perhatikan, kita harus mengerti ini. Ya, di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, Tuhan katakan, memang kita harus bekerja, tapi kita harus mengutamakan, kita harus berpikir, kita membutuhkan sesuatu yang lebih. Sebab apa yang di dunia ini sifatnya sementara. Tapi apa? Kita hidup dari mana? Dari firman Allah. Tuhan katakan, manusia tidak hidup dari roti semata-mata, tapi dari setiap kata firman Allah. Semoga kita, ini pencarian kita, pengejaran kita hari-hari ini, mengejar kerajaan surga, mengejar apa-apa yang rohani, lebih dari apa-apa yang sifatnya jasmani. Kalau kita bisa total dalam bekerja, kita bisa total dalam studi, kenapa kita tidak total dalam ibadah, total dalam melayani? Itu menjadi koreksi kita. Jangan heran, maka kita mengalami, walaupun beribadah, walaupun bekerja, terus seperti kekhawatiran itu menusuk kita. Sebab kita tidak merasakan Allah itu menjadi Bapa yang mengerti kebutuhan kita. Ya, dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ya, kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang Tuhan katakan apa buat Adam? Itu Adam benar-benar menjadi manusia daging. Ya, Tuhan katakan apa? Ayat yang ke-16, pasal 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, ya, susah payahmu, ya, waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Ya. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Ayat yang ke-17, maafkan langsung ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu. Ya, manusia itu artinya Adam. Ya, Adam itu artinya manusia. Ya, Tuhan katakan kepada manusia, Tuhan katakan kepada Adam, teruskan. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, ya, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi setiap kali kita lebih mengutamakan yang lain dari perkataan Tuhan, ya, perkataan Tuhan itu harus menjadi nomor satu. Walaupun ada sesuatu, segala sesuatu, pernah saya katakan, sebentar ya, saya katakan, kalaupun ada pakar yang mengatakan ilmunya dengan pengalamannya, tapi kemudian membantah firman Allah, kita harus menjadi orang yang bijak. Mana yang kita harus taati? Firman Allah itu harus lebih, itu harus kita dengarkan. Adam kesalahannya apa? Lebih mendengarkan Hawa daripada perkataan Allah. Dia lebih mendengarkan perkataan manusia lebih dari perkataan Allah. Seharusnya perkataan Allah itu harus yang kita lebih dengarkan. Tapi Adam tidak demikian. Sehingga apa yang terjadi? Hidup dalam kekhawatiran. Bahkan untuk makan sehari-hari dia harus bersusah payah. Ayat yang ke-17 terus kan? Dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah. Terkutuklah tanah karena engkau terus. dengan bersusah payah, ya, engkau akan mencari rezekimu, ya, dari tanah seumur hidupmu. Ya. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Nah, terima kasih ya, terima kasih Ji. Ayat mengatakan duri itu seperti ditumbuhkan buat Adam. Dalam cerita tentang perumpamaan tentang penaburan, tanah yang berduri itu berbicara tentang apa? Orang yang hidup dalam kekhawatiran. Bagaimana hari-hari ini? Ya. Kalau kita tidak mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu, kalau kita belum sampai, memang saya harus mengakui kita belum sampai, tapi saya sangat percaya kalau ada kerinduan itu kita akan lihat hari demi hari sampai kita pada poin, ada pada level di mana kita mengutamakan kerajaan Allah lebih dari segala-galanya. Kalau kita sampai pada level ini, maka itu yang membuat kita bebas dari kekhawatiran. Kenapa kita masih ada kekhawatiran? Bahkan kami hamba-hamba Tuhan masih masih kita mengalami kekhawatiran ini. Kenapa? Sebab kita belum sampai total mengutamakan kerajaan Allah dengan segala kebenarannya lebih daripada yang lain. Oleh sebab itu Tuhan ajarkan buat kita hari-hari ini di sini,
bahwa nomor satu, kita harus mengerti hidup kita ini berharga. Tapi nomor dua, kita juga harus menghargai kerajaan Allah lebih daripada yang lain. Kalau kita menghargai kerajaan Allah lebih dari yang lain, bahkan lebih dari makan minum pakai kita sekalipun, di situ kita akan melihat Tuhan yang merupakan Bapa yang baik. Dia akan memberkati kita. Kita bekerja, tapi kita merasakan seperti kita hidup pada tahun Sabat. Seperti kita tidak bekerja, tapi makanan itu ada. Perhatikan, bukan mengajar kita malas, tapi kita kemudian mengakui, Tuhan, kalau saya masih ada, masih bisa makan, bukan semata-mata karena saya bekerja, ya, tetapi benar-benar ini adalah pemeliharaan dari Engkau. Kemurahan-Mu membuat aku hidup. Kemurahan-Mu membuat aku bisa melayani. Saya bisa mengerti demikian, amin? Hidup dari kemurahan. Itu yang membuat kita bebas dari kekhawatiran. Tahun Sabat itu tahun di mana orang Israel tidak bekerja, tidak menanam, tetapi toh mereka mendapatkan makanan. Sebab apa? Mereka dipelihara oleh kemurahan Tuhan. Mereka dipelihara kalau mereka kemudian mengutamakan Tuhan, dengar perintah Tuhan. Seandainya mereka memaksakan, mereka harus bekerja. Lihat saja kondisi dunia sekarang ini, di mana tanah itu tidak diberikan kesempatan untuk bersabat. Tanah itu digarap sepanjang waktu, sehingga kesuburan tanah itu makin berkurang. Ya, diatasi dengan pupuk, diatasi dengan apa? Tetap mengalami dampak-dampak yang mereka tidak pernah pikirkan sebelumnya. Tapi kita lihat sebenarnya Tuhan sudah atur begitu sempurna hidup kita. Asal kita taat, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Amin. Ya, poin pertama adalah tahun Sabat. Yang kedua, kita kembali dalam kitab Imamat pasal 25. Poin yang kedua yang menyangkut mengenai tahun Yobel adalah kepemilikan. Ya, jadi kaitan pertama tadi adalah tahun Sabat, sebab Yobel tidak bisa dilepaskan dari tahun Sabat. Adanya Yobel karena ada perhitungan 7 tahun Sabat. Kemudian yang kedua, bahwa tahun Yobel itu erat kaitannya dengan kepemilikan. Tuhan katakan pada tahun Sabat semua orang harus kembali kepada kepemilikannya yang semula, ya. Apa-apa yang mereka sempat jual, ya, itu hanya berlaku sampai tahun Sabat. Begitu masuk tahun Sabat, kembali lagi kepada mereka yang memiliki, ya. Nah, perhatikan kepemilikan itu, kepemilikan, ya. Nah, saya akan perlihatkan pada ayat 23 kenapa Tuhan katakan jual tanah atau jual rumah, khususnya rumah yang ada di ladang. Sebab kalau rumah itu di kota yang berkubu, ya, kemudian rumah itu berpagar juga, maka rumah yang dijual itu permanen sampai anak cucu mereka, tidak dikembalikan kepada pemilik semula, walaupun sudah pada tahun Sabat. Tapi kalau di ladang nggak ada pagar, dianggap seperti ladang. Nah, pada ayat yang ke-23 Tuhan katakan tanah itu tidak dijual mutlak, yang dijual itu panennya. Jadi orang-orang Israel itu tanah itu seperti HGB, nggak ada SHM, sertifikat hak milik, hanya hak guna pakai, hak guna bangunan, hanya seperti itu saja. Pada tahun, ya, mereka harus kemudian terus begitu, ya. Ayat yang ke-23 perhatikan. Tanah jangan dijual mutlak, ya, karena akulah pemilik tanah itu. Akulah pemilik tanah itu. Sedang kamu adalah orang asing, ya, dan pendatang bagiku. Ya, terima kasih, ya. Jadi Tuhan katakan bagi orang Israel pada tahun Sabat, maka rumah yang sudah dijual atau tanah yang sudah dijual itu harus kembali kepada pemiliknya yang semula, ya. Sebab akulah yang memiliki tanah itu. Orang Israel hanya bagaikan orang asing yang diberi hak untuk mengelola tanah itu. Nah, perhatikan ini, apa bagi kita ini? Tanah itu merupakan kepemilikan. Tanah itu bagi kita di area ini berbicara tentang kepercayaan Tuhan. Ya, apa yang dimiliki, kita miliki apa-apa itu hanya merupakan kepercayaan Tuhan. Dan kalau Tuhan mempercayakan, maka Tuhan mempercayakan sesuai dengan kadar
kita bisa menanggung kepercayaan Tuhan. Ya, tidak semua orang bisa kaya. Perhatikan ini penting, sehingga kalau ada faham, ada pendapat bahwa jadi orang Kristen itu harus menjadi orang kaya, saya mengatakan itu pendapat yang keliru. Sebab kepada murid-murid Tuhan katakan, orang miskin ada padamu sampai hari ini. Orang miskin akan selalu ada padamu. Ya, pada orang Israel juga Tuhan katakan, orang miskin akan ada selalu padamu. Sebab bukan untuk itu tujuan menjadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan bukan supaya kita kaya. Ya. Sebab apa? Kekayaan itu juga merupakan kepercayaan Tuhan. Tidak semua orang mampu menanggung kekayaan sebagai hamba Tuhan. Ya. Saya juga harus mengerti bahwa tidak semua hamba Tuhan itu sanggup menggembalakan dengan begitu banyak jemaat. Tuhan mempercayakan sesuai dengan kadar kemampuan kita untuk menanggung berkat itu. Sebab berkat itu, kepemilikan itu semua adalah kepercayaan Tuhan. Ya, tolong baca dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-7, ya, 1 Korintus pasal yang ke-7. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-4, maafkan. Supaya kita tahu bahwa kita bukan pemilik, tetapi Tuhan yang memiliki. Sehingga kita ini hanya orang yang mendapatkan kepercayaan Tuhan. Ya. Sehingga kita harus memanfaatkan apa yang Tuhan berikan, ya. Haleluya. Pada kitab 1 Korintus 4 pasal 4 ayat yang ke-7. 1 Korintus 4 ayat yang ke-7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Perhatikan. Dan apakah yang engkau punyai? Apa yang engkau punyai? Yang tidak engkau terima? Itu semua milik kita. Properti yang kita punyai. Punya ladang, punya kebun, punya rumah. Tuhan katakan, itu semua yang kamu miliki sekarang ini, punya kepandaian, punya kesehatan, punya kemampuan, punya bakat, punya kebisaan. Sebagai hamba Tuhan, punya ladang pelayanan. Ini terutama, ladang itu adalah ladang pelayanan. Ya. Teruskan, sekali lagi ayat yang ke-7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Ya. Dan apakah yang engkau punyai? Perhatikan. Yang tidak engkau terima? Ya. Dan jika engkau memang menerimanya, ya, mengapakah engkau memegahkan diri? Ya. Seolah-olah ya, engkau tidak menerimanya? Terima kasih. Dalam hal kepemilikan, kita harus mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang menerima kepercayaan Tuhan. Terutama, perhatikan ini penting. Semua yang kita miliki, Rasulullah katakan kepada Korintus, orang-orang Korintus, ya, semua yang kita miliki, kita memiliki keluarga, kita memiliki keturunan, kita memiliki pekerjaan, kita memiliki apapun juga, itu hanya kita terima. Itu merupakan kepercayaan Tuhan. Kita harus berjaga supaya apa? Supaya jangan sampai Tuhan mengambil, Tuhan mencabut kepercayaan Tuhan. Kenapa? Menganggap kita tidak bisa dipercaya lagi, tidak menjadi orang yang bisa dipercaya. Oleh sebab itu, perhatikan ini penting, ya. Apa ladang ini? Terutama kalau saya kaitkan dalam kepercayaan ini, berbicara tentang pelayanan kita. Perhatikan ini penting, berbicara tentang pelayanan. Tahun Yobel, ini penting. Tahun Yobel adalah tahun di mana Tuhan ingin mengembalikan apa yang sudah hilang. Pelayanan yang sudah hilang. Kenapa? Tergadai, seperti sudah tergadai. Tuhan ingin kembalikan tahun Yobel itu, untuk kita bisa kemudian kembali kepada apa yang Tuhan berkatkan buat kita. Kita boleh melayani tanpa, perhatikan ini, dalam pelayanan ini seperti kita melayani tanpa halangan apa? Kita melayani dengan apa? Bebas. Semua melayani dengan bebas. Ya, hari-hari ini kita masih beruntung, kita hidup di kota nomor 2, ya. Saya membayangkan tidak mudah melayani di Jakarta, dengan kemacetan lalu lintas, dengan begitu banyak kesulitan, rumah yang jauh. Sebab untuk punya rumah di kota, apalagi kalau gerejanya di tengah kota, itu bukan hal yang mudah, ya. Oleh sebab itu di hari-hari ini, kalau kita kemudian bisa melayani, itu suatu kepercayaan Tuhan. Suatu kepercayaan Tuhan. Saya bawa dalam kitab
terakhir dalam kitab Kisah Rasul. Ini ayat pasal terakhir, kitab Kisah Rasul, pasal terakhir dan ayat terakhir. Kisah Rasul pasal yang ke-28. Kisah Rasul pasal yang ke-28. Kitab Kisah Rasul pasal yang ke-28. Supaya apa? Supaya kepercayaan Tuhan dalam hal pelayanan itu, ini penting. Pekerjaan Tuhan itu merupakan pelayan, itu suatu kepercayaan Tuhan. Jangan sampai kemudian seperti tergadai. Tapi biar hari-hari ini, kalaupun kita sempat, pelayanan kita tergadai karena kesibukan, tergadai karena apa? Ya, dulu berkobar-kobar melayani. Tapi bagaimana sekarang? Ada alasan. Dan terus terang, saya tidak akan memaksa. Ayo kamu kembali. Sebab pelayanan itu sukarela. Ya, kita harus tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah. Ya. Dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ayat mengatakan dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Dia melayani dengan apa? Bebas, luar biasa. Saya bergumul, saya berdoa supaya anak-anak Tuhan, imam-imam boleh beribadah dengan bebas tanpa mengalami rintangan apa-apa. Perhatikan perkataan ini. Tanpa mengalami rintangan apa-apa bukan berarti ibadah kita nggak ada masalah. Tapi perhatikan Rasul Paulus, dia dalam pelayanan banyak masalah. Dia orang yang tawanan kota. Dia harus membiayai hidupnya sendiri, itu satu halangan. Tetapi dia melayani, dikatakan tanpa rintangan apa-apa. Artinya apa? Halangan rintangan boleh ada, tetapi semua halangan rintangan tidak sanggup untuk menghalangi, merintangi dia. Sudahkah kita sampai pada pengertian ini? Ini yang kita harus mengerti. Kalau kita sampai pada itu, kita akan mengatakan halangan itu boleh ada, tapi halangan rintangan tidak sanggup untuk menghalangi kita. Kenapa? Sebab kerinduan untuk melayani itu melebihi rintangan. Kerinduan untuk melayani itu melebihi rintangan. Saya gambarkan seperti orang yang punya ladang pada tahun Sabat ya, atau tahun Yobel. Mereka sudah jual, kira-kira tahun yang ke-48 mereka mulai berpikir, atau tahun yang ke-45, 5 tahun lagi aku punya lagi ladang yang sudah terjual. Kira-kira begitu ya. Begitu 4 tahun yang ke-46 mereka kemudian lebih bersukaria. Oh, tinggal 4 tahun. Tahun 47 ke-47 tinggal 3 tahun. Tahun yang ke-48 tinggal 2 tahun. Tahun yang ke-49 tinggal 1 tahun. Saya akan memperlihatkan apa yang ada dalam hati orang-orang yang punya ladang, yang sudah sempat tergadai, terjual itu. Apakah susah atau senang? Ya, tapi saya sangat percaya, makin hari makin dekat dengan tahun pembebasan, mereka makin sukaria. Tinggal 1 tahun, tinggal setengah tahun, tinggal 3 bulan, tinggal 1 bulan, tinggal 1 minggu. Begitu tahun Sabat, gak usah disuruh-suruh. Kamu urus tanahmu itu, kamu harus kembali. Gak usah. Dengan sepenuh hati mereka akan cari di mana, kepada siapa mereka menjual. Untuk apa? Minta kembali tanah yang mereka sudah jual. Kira-kira begitu, sah? Seringkali ya, yang saya dapati ya, anak-anak Tuhan, imam-imam yang tadinya melayani, tapi kemudian tinggalkan pelayanan. Maafkan, seperti ladangnya tergadai. Ya, makin mereka tinggalkan, ya, makin mereka kemudian sulit untuk kembali. Sebab apa? Seperti mereka keenakan untuk kemudian tidak melayani. Ya, kalau harus melayani malah tambah, aduh, melayani lagi, harus 3 macam ibadah lagi, harus latihan lagi, harus ini lagi. Ya. Tapi tidak demikian dengan orang-orang Israel yang harus kembali pada ladang, harus kembali pada rumah mereka. Makin dekat dengan tahun pengembalian, mereka makin bersukacita. Adakah ini? Apa itu? Kerinduan untuk melayani. Kalau ada kerinduan untuk melayani, itu yang membuat walaupun ada halangan, walaupun ada rintangan, itu yang Rasulullah katakan, aku melayani tanpa rintangan, tanpa halangan apa-apa. Bukan berarti Rasul Paulus tidak mengalami halangan, rintangan yang besar, tapi kerinduannya untuk melayani melebihi rintangan itu. Karena kerinduan itu
lebih besar dari rintangan. Itu yang membuat rintangan itu seolah-olah tidak ada. Semua mengalami demikian, amin? Ya. Untuk saudara yang tidak lagi melayani, saya ingin bangkitkan, ayo melayani lagi. Ya, seperti kita mengalami ladang kita ini. Ladang itu hidup mereka sedang tergadai. Tapi tahun Sabat makin mendekat. Ya. Benar, seseorang mengatakan, kalau kita alasan anak, ya ada saja halangan. Waktu kita hamil, ini halangan yang paling besar buat ibu-ibu yang melahirkan ya. Waktu kita hamil 3 bulan kita katakan, aduh hamil 3 bulan nanti saja. 6 bulan baru saya melayani. Nanti 6 bulan ada halangan lain. Pada waktu 6 bulan halangan lain lagi. Nanti saja ya habis melahirkan saya melayani. Begitu melahirkan ya ada halangan lagi. Nanti saja anaknya sudah mulai merangkak. Ya, baru saya melayani. Anak merangkak ada halangan lagi. Nanti saja anak sudah jalan baru saya melayani. Ada halangan lagi. Mau tunggu nanti aja anak saya sudah menikah baru melayani. Maafkan saya. Jangan-jangan tidak sampai pada saat itu. Oleh sebab itu, halangan itu selalu ada. Tapi adakah kerinduan? Kerinduan yang melebihi halangan dalam melayani. Kalau sudah tidak ada kerinduan, itu membuat seperti ladang kita terjual untuk selama-lamanya. Tidak ada kerinduan. Tidakkah kerinduan kita untuk kembali ke ladang yang sempat tergadai, sempat terjual? Terjual pada kesibukan, terjual pada kesulitan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu di hari-hari ini saya mengatakan, kerinduan itu kita mohon Tuhan, bahwa kepercayaan pelayanan itu merupakan kepercayaan. Siapa kami anak-anak, ya anak-anak muda ini? Siapa kami orang-orang yang tidak punya keahlian ini? Siapa kami bangsa kafir ini? Engkau percayakan dengan pelayanan. Apa kita mau biarkan pelayanan itu hilang? Bersama mengatakan, hanya orang-orang yang melayani yang akan masuk kerajaan surga. Sebab di surga semua adalah imam-imam dan raja-raja. Siapa mereka? Orang-orang yang punya pelayanan. Bukan orang-orang yang hopeless ya. Saat ada halangan, ya sudah. Tapi orang-orang yang bergumul dengan halangan rintangan. Kenapa? Kerinduannya itu melebihi halangan rintangan. Halangan rintangan boleh besar, tapi kerinduannya melebihi, sehingga tidak ada yang dapat menghalangi. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia melayani 2 tahun penuh tanpa rintangan apa-apa. Tolong bacakan ya ayat yang ke-30. Semoga kita bisa mengerti ini. Tuhan berikan supaya pelayananku ini seperti tidak bisa dirintangi, bebas dari rintangan. Bukan berarti kita seperti melayani di jalan tol bersih. Nggak ada kesibukan anak kecil, nggak ada kesibukan pekerjaan, nggak ada kesibukan. Saya mengatakan biar pendeta juga ada halangan. Padahal notabene kita full timer, tapi toh ada halangan. Apalagi saudara yang bekerja, apalagi saudara yang punya anak, selalu ada halangan. Halangan itu nggak bisa. Tapi adakah kerinduan itu melebihi halangan? Itu yang menjadi pertanyaan dan harus kita jawab malam hari ini. Dan kita mohon Tuhan curahkan kerinduan itu sampai kita bisa mengerti itu merupakan kepercayaan. Kita punya ladang itu merupakan kepercayaan Tuhan. Ya, ayat 20, ayat 30 dan 31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ya, teruskan. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Nah, ayat 31. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Tanpa rintangan apa-apa. Enggak ada rintangan apa-apa. Bukan berarti mulus. Rintangan ada, tapi kerinduan Rasul Paulus melayani jauh melebihi rintangan yang ada. Teruskan. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Kita berdoa untuk ini. Mendekati kedatangan Tuhan, kita nanti akan ditanya oleh Tuhan. Dulu saya kasih kamu 5 talenta. Mana 5 talenta? Dulu saya kasih kamu 2 talenta. Pelayanan itu merupakan talenta yang Tuhan berikan. Dulu aku memberikan kepada kamu 1 talenta. Mana semua itu? Tuhan ini, Tuhan aku sembunyikan. Angkat, ikat kaki dan tangannya, buang keluar. Perhatikan, semoga Tuhan katakan,
Sabarlah kamu, hamba yang baik dan yang setia. Engkau sudah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepercayaan pada hal-hal yang lebih besar lagi. Kita melayani di sini, tapi nanti kita bukan hanya melayani di bumi ini, tetapi kita akan dipercaya oleh Tuhan melayani sampai dalam kerajaan surga. Oh, haleluya. Kalau sudah tidak percaya, tolong baca kitab Wahyu. Siapa mereka? Notabene orang kafir. Seperti kita ini orang kafir. Ya. Tapi Tuhan percayakan. Ya. Kitab Wahyu pasal yang ke-7. Nah, saya lihat ini Wahyu pasal 7 mulai ayat yang ke-9. Kalau ayat yang ke-5 sampai ayat 8 itu orang Israel murni. Dari sukunya jelas, suku Ruben, suku Gad, suku Asher, terus sampai suku Benyamin. Masing-masing 12.000 sehingga terkumpul 144.000 orang. Tetapi pada ayat yang ke-9 Tuhan katakan dari segala macam bangsa, etnis apapun ada di sana. Etnis apapun ada di sana. Ini bangsa-bangsa kafir. Ya. Ayat yang ke-9 perhatikan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung banyaknya. Ya. Dari segala bangsa, dari segala etnis, segala bangsa, teruskan. Dan suku, dan kaum, dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Berdiri di hadapan tahta Allah. Tahta Allah di mana, sah? Di surga. Lompat pada ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam. Siang dan malam. Sekarang kita melayani, mata jasmani kita tidak melihat anak domba itu, mata jasmani kita tidak melihat Allah, mata jasmani tidak melihat tahta Allah. Tapi kalau ada kerinduan itu, nanti satu saat, kalau kita setia, pada saat kita melayani tidak melihat semuanya itu, tapi kita setia, ayat mengatakan nanti mata kita akan melihat tahta itu, kita melihat anak domba, kita akan melihat Allah itu, sebab kita melayani di hadapan mereka. Ya. Teruskan. Dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Terima kasih. Oleh sebab itu, biar hari-hari ini tahun Sabat, tahun Yobel itu dialami oleh orang-orang yang punya kerinduan melayani. Dia akan mengalami kembali ke ladangnya. Dia akan kembali ke ladangnya untuk di sana dia bekerja. Dia menghasilkan sesuatu. Saudara demikian, amin. Yang kedua, dan yang ketiga, jadi ini hal-hal yang penting dalam tahun Yobel. Nomor 1 berkaitan erat dengan tahun Sabat, itu berkaitan tentang hidup bebas dari kekhawatiran, berkaitan dengan kepemilikan dalam arti ladang. Apa ini? Mereka bebas melayani, seperti melayani tanpa rintangan apa-apa. Tapi yang ketiga ini apa? Hidup mereka, tubuh mereka yang sudah tergadai. Jual ladang, jual rumah, masih tidak cukup, jual diri. Untuk jadi apa? Maafkan, bukan jual diri jadi pelacur. Jual diri menjadi budak, menjadi hamba. Tuhan katakan orang Israel pada tahun Sabat mereka harus kembali, walaupun mereka sudah menjadi hamba. Tetapi beda dengan orang kafir. Bukan menjadi hamba seperti mereka, tapi menjadi orang upahan. Sebab hamba itu tidak punya upah. Mereka dibeli dengan harga dan mereka melayani. Tetapi orang Israel bekerja kepada seseorang. Tapi Tuhan katakan tahun Sabat mereka dibebaskan. Mereka pulang. Mereka mengalami kebebasan. Bagi kita apa ini? Yaitu bebas dari dosa. Oh, haleluya. Sebab perhambaan yang paling berat adalah perhambaan dosa. Dan Tuhan katakan tidak akan ada orang yang akan mengalami tahun Sabat, tahun Yobel itu. Itulah kedatangan Tuhan. Akan mengalami sukacita pada tahun Yobel. Kalau tidak ada kerinduan untuk mengalami kelepasan dari dosa. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita harus mengalami ini. Tahun kelepasan ini. Apa-apa yang kita rasakan Tuhan ini sangat membebani.
Sebab setiap dosa itu mengikat, punya kuasa untuk mengikat seseorang. Dosa yang paling sopan sekalipun, dosa yang paling ringan sekalipun, ya, dosa yang orang lakukan tanpa mikir apa sah? Dusta. Dusta itu punya kuasa untuk mengikat seseorang. Begitu dia terikat dengan dusta. Kalau tidak dusta rasanya anyep ini mulut ini ya, ada yang kurang, sehingga harus berdusta ya. Walaupun tidak kepepet, walaupun nggak terpaksa, walaupun sambil guyonan. Ya. Sebab kalau tidak berdusta rasanya ada yang kurang. Tuhan katakan kita harus mengalami kebebasan. Sebab orang-orang yang tidak mengalami kebebasan dari dosa, dia tidak akan mengalami sukacita waktu Tuhan datang. Itulah tahun Yobel secara rohani. Waktu Tuhan datang tidak akan mengalami tahun sukacita. Hari-hari ini kita harus mengalami kebebasan, kelepasan. Sebab Tuhan katakan kita harus alami itu ya. Nah, beberapa ayat saya akan sampaikan ya. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-6, suratan Roma pasal yang ke-6. Ini ya, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 ya. Sebagai ayat terakhir, Roma pasal yang ke-6. Suratan Roma pasal yang ke-6. Ini kebebasan yang bebas dari khawatir, bebas dalam melayani, juga bebas dari dosa ya. Ini ikatan yang paling kuat ya. Mengikat bukan hanya properti seseorang, tapi pribadi seseorang. Dirinya diikat dalam perhambaan. Oleh sebab itu kita harus berdoa, Tuhan, lepaskan aku Tuhan. Ayat yang ke-12 lebih dahulu ya. Ayat yang ke-12. Sebab itu ya, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Nah, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ya, teruskan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Ya. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Terus? Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Lompat pada ayat, langsung pada ayat yang ke-15, perhatikan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu, apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Terima kasih. Ya, Rasul Paulus katakan kepada orang-orang di Roma bahwa manusia itu pada hakikatnya memang hidup dalam perhambaan. Tapi yang menjadi masalah, kepada siapa kita memperhamba diri? Kepada dosa atau kepada Allah? Menjadi hamba dosa atau menjadi hamba Allah? Nah, perhatikan ini penting ya. Kalau kita baca beberapa ayat yang kita baca tentang perhambaan ini, ada satu perkataan yang sangat kemudian ditekankan berbicara tentang kebebasan dari dosa untuk menjadi hamba Allah adalah dalam hal penyerahan diri. Ayat ini mengatakan, jangan serahkan anggota tubuhmu untuk memuaskan keinginan dosa, keinginan daging, tapi serahkan kepada Allah. Ayat ini mengatakan kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan itu dan kita harus konsekuen. Ya. Kalau kita sudah menyerahkan diri kepada dosa, itu yang membuat kita akan takluk pada dosa. Tapi juga kalau kita menyerahkan diri kepada Allah, kita akan melakukan dengan segala ketaatan apa yang dikehendaki Tuhan. Malam hari ini, perhatikan, ini penting. Apa yang harus kita mengerti? Penyerahan diri. Kepada siapa kita harus menyerahkan diri? Saya mau mengatakan, Dia. Ayat ini mengatakan sudah menyerahkan diri kepada kita, maka kita juga harus menyerahkan diri kepada Dia.
untuk kita menjadi hamba Allah. Ayat mengatakan Dia menyerahkan hidupnya untuk kita. Asal kita mau menerima, maka kita akan mengalami dikuatkan untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Sebab kalau kita tidak menyerahkan diri kepada Tuhan, pasti seseorang akan menjadi hamba apa? Dosa. Dan kalau dia akan menjadi hamba dosa, itu ayat mengatakan dia akan dibawa kepada kebinasaan. Tapi kalau dia serahkan diri kepada Allah, maka walaupun kita melayani dengan penuh pengorbanan, ada tantangan dan awan, tapi penyerahan diri kita itu akan menghasilkan kebahagiaan. Tahun Sabat kita akan mengalami benar-benar hidup dalam kebebasan, bebas dari segala ikatan dosa. Semoga malam hari ini kita boleh mengerti hakikat dari tahun Sabat, tahun pembebasan. 3 kebebasan yang harus kita alami dalam hidup kita ini. Bebas dalam khawatir, bebas dalam melayani, bebas dari ikatan dosa. Itu hidup itu benar-benar mengalami apa? Bahagia. Mau mengalami kebahagiaan, amin. Haleluya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu.